Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat, selamat jumpa lagi dengan saya di channel Agromedia. Tentunya bersama Wadedi. Pada video yang lalu saya menjelaskan tentang keberhasilan pendedaran larva ikan gurame di kolam terpal berukuran 1,5 kali 3 meter. Dan pada saat itu saya menebarkan 6.000 ekor larva dan berhasil dipanen dengan jumlah benih gurame atau anak gurame sekitar kurang lebih 5.000 ekor. Nah, untuk itu pada saat ini video yang akan saya jelaskan atau saya akan membahas tentang bagaimana cara mengobati ikan gurame yang kena penyakit cacar yang diakibatkan oleh jamur ataupun bakteri. Yang secara lebih efektif akan saya jelaskan pada video saat ini. Namun sebelumnya saya mohon dukungannya di channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen agar sahabat tidak ketinggalan video-video berikutnya. Baik sahabat, kita ikuti video berikut ini. Yuk. Sementara sahabat di kolam ini ikan yang akan saya pindahkan karena terkena serangan jamur ataupun cacar ikan ya yang disebabkan oleh bakteri. Dan sekarang akan saya buang dulu airnya setengahnya untuk memudahkan pengambilan ikannya. Nah, sementara sambil kita nunggu airnya surut setengahnya, kita siapkan bahan-bahan yang akan dipakai untuk mengobati ikan yang sakit tersebut, yang akan ditaburkan dan disebarkan ke kolam pemindahan ke-1 dan kolam pemindahan kedua. Yuk kita ikuti. Ini adalah garam krosok ya. Untuk petakan yang ini atau kolam ini cukup 1 kg. 1 kg saja. Terus ini PK ya. Permanganat kalium untuk mengobati cacar ikan atau jamur. Ini untuk kolam ini cukup 1 sendok saja ya. 1 sendok teh ini. Nah, pertama kita taburkan. Ini garam berfungsi juga untuk membunuh jamur ataupun bakteri. Taburkan dengan rata. Ini kolam berukuran 1,5 kali 3,5 meter ini, dengan kedalaman air 50 cm. Selanjutnya baskom ini kita isi air untuk melarutkan PK. Cukup seginilah. Kita larutkan PK-nya. Cukup 1 sendok saja lah. 1 sendok kurang sedikit lah. 3/4 sendok. Segini nih cukup. Kita aduk supaya benar-benar tercampur rata.
kita sebarkan ya. Ini khusus untuk menyimpan ikan yang benar-benar sakit terkena penyakit. Biar merata nih. Selanjutnya kita taburkan garam krosok ke kolam yang ini. Ini khusus untuk memindahkan ikan yang masih sehat supaya tidak terkena oleh jamur bersentuhan dengan ikan yang sakit. Kita kasih 2,5 kilo nih, 2,5 kilogram garam krosok. Ini kolam berukuran 6 kali 4 meter dengan ketinggian air ini 60 cm. Terus keadaan air nih, air baru nih. Air baru dimasukkan 3 hari yang lalu. Diisi air 3 hari yang lalu. Nah, selanjutnya kita larutkan PK-nya ya, permanganat kalium. Di sini kita kasih 2 ukuran ya, 2 ukuran, 1, 2 sendok makan. Lalu kita aduk lagi supaya benar-benar larut dalam air. Nah, terus kita sebarkan lagi nih supaya merata, biar kolam ini steril dari jamur, dari bakteri dan penyakit-penyakit yang ada di dalam air media tempat hidupnya ikan. Nah, sepertinya sudah rata nih. Nah, sementara air kolam sudah terbuang setengahnya ya. Jangan terlalu surut, karena kalau terlalu surut ikan nanti bisa loncat-loncat
Terus saya sudah persiapkan nih anco atau sirip 2 buah. Ini tempat untuk memisahkan ikan yang sakit dan ikan yang sehat. Yuk kita mulai nih untuk pemindahannya. Nah, sekarang kita pisahkan nih ikan yang kelihatan sakit dengan yang sehat. Ini masih sehat nih. Baiklah, kita nih pindahkan ikan yang sehat ke kolam yang ini yang tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ikan yang sehat nih. Saya pisah. Sementara ini ikan yang sakit ya akan saya pindahkan ke kolam ini nih. Ini kelihatan nih. Tuh, di siripnya juga tuh ada jamur. Terus ada sebagian sisik yang udah terkelupas. Kelihatan nih. Ini akibat jamur dan bakteri ini serangan tuh. Udah merah tuh. Kita simpan ke sini. Tuh. Kita lihat tuh. Di siripnya tuh. Nah, ini nih. Sudah kena nih. Kalau kita biarkan ini 3-4 hari akan mati nih. Nah, ini dipindahkan lagi nih ikan yang sakit ini.
kamera. Kita biarkan menunggu sampai nanti ikan sembuh. Nah, itulah sahabat cara pengobatan ikan gurame yang sakit akibat serangan jamur ataupun bakteri yang mengakibatkan gurame itu kena cacar. Jadi langkah-langkah yang harus kita lakukan, pertama, kita siapkan 2 buah kolam untuk memindahkan ikan tersebut. Yang pertama, untuk memindahkan ikan yang sakit, kita pisahkan. Yang kedua, untuk memindahkan ikan yang masih sehat. Kenapa harus kita pisahkan? Karena kalau kita satukan, biasanya ikan yang sehat itu selalu mengejar-ngejar ikan yang sakit, didorong-dorong dan digigit, yang akhirnya ikan yang sakitnya itu terus begitu parah sakitnya. Biasanya 2-3 hari akan mati, yang akibat berisiko buat kita. Selanjutnya, sebelum kita memindahkan ikan tersebut, kita persiapkan, kita kasih perlakuan ke kolam tersebut. Pertama, kita kasih garam krosok, kita taburkan. Terus yang kedua adalah kita kasih PK, permanganat kalium, obat untuk mengobati luka pada ikan. Kita sebarkan, kita aduk-aduk sehingga kolam tersebut steril, artinya bebas dari jamur ataupun bakteri untuk media untuk memindahkan ikan tersebut. Dan setelah itu kita amati, kita biarkan beberapa hari sampai menunggu ikan itu benar-benar sehat. Dan catatan dalam kolam tersebut, ikan itu jangan kita kasih makan, biarkan dia berpuasa. Apalagi kita ngasih ikan pakan pelet itu jangan. Kecuali misalkan kepada ikan yang masih sehat, bisa kita kasih berupa pakan daun-daunan. Itulah sahabat penjelasan atau pembahasan mengenai cara pengobatan ikan yang sakit yang diakibatkan oleh jamur ataupun bakteri. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel ini agar sahabat tidak ketinggalan video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar sahabat tidak ketinggalan video-video berikutnya. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.